Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Rahmah rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, ada salah satu tokoh yang sering muncul di televisi, diundang oleh salah satu ormas keagamaan besar di Indonesia. Lalu dia mengatakan bahwasanya Thomas Alva Edison dia bisa masuk surga karena dia menemukan listrik, menemukan lampu, sehingga lampu itu digunakan di masjid-masjid, di pesantren-pesantren. Dengan entengnya dia seakan-akan mewakili Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasukkan siapapun ke surga Allah Subhanahu wa taala. Statement keterangan ini apabila tidak dilandasi oleh Al-Quran dan hadis, maka kita akan ikut mempercayai dan mengikuti kalimat yang berbahaya ini. Seakan-akan surga itu tidak membutuhkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seakan-akan masuk surga tidak harus mempercayai Allah sebagai Tuhan. Seakan-akan masuk surga tidak harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting berbuat baik saja maka bisa masuk surga. Sekali lagi, kalimat seperti ini sangat berbahaya karena sangat berpunggungan sekali, bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, Allah sering menyertakan bebarengan antara iman dan amal saleh, antara iman mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan melakukan kebaikan-kebaikan. Contoh, di dua ayat terakhir surat Al-Bayyinah, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Sungguh orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal saleh kebaikan, merekalah manusia terbaik yang kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dengan segala kenikmatan. Dalam surat An-Nisa ayat 124, Allah juga memberikan dua syarat besar seseorang bisa masuk surga. Apa itu? Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Siapapun yang melakukan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia mukminun, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka-merekalah yang akan masuk surga. Dan di dalam surga mereka tidak mungkin terzalimi sama sekali. Dari dua ayat ini sangat jelas sekali keimanan kepada Allah dan perbuatan baik atau kebaikan harus berjalan
lurus bebarengan. Tidak boleh kita hanya mencukupkan iman saja. Yang penting saya beriman kepada Allah, namun tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, tidak beribadah sama sekali. Tidak bisa. Atau sebaliknya, yang penting saya menjadi orang baik, meskipun saya tidak percaya ada Tuhan, meskipun saya tidak mempercayai Allah sebagai Tuhanku, yang penting aku menjadi orang baik. Tidak bisa masuk surga. Karena syarat masuk surga ternyata Allah gariskan dengan terang benderang di surat An-Nisa ayat 124 adalah mereka yang beriman dan beramal saleh. Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitabnya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, kita tahu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari merupakan ulama besar. Selain beliau muassis, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau pakar dalam bidang-bidang ilmu keagamaan, termasuk keilmuan hadis. Dalam kitabnya tersebut, ma'asyiral muslimin, beliau mengutip surat An-Nisa ayat 124 tadi dan disandingkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernilai sahih. Riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, dan juga imam-imam hadis yang lainnya. Yang kurang lebih redaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yudkhila ahadan minkum amaluhu al-jannata." Tidak mungkin amal kebaikan kalian bisa memasukkan kalian surga Allah. Para sahabat terkejut dengan ungkapan Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah." Apakah engkau juga Rasul tidak akan bisa masuk surga dengan amal perbuatan jenengan, dengan kebaikan-kebaikan jenengan? Beliau menjawab, "Wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmah." Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah memberikanku banyak karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud hadis ini? Bahwa kita tidak bisa masuk surga dengan amal kebaikan kita. Apakah lantas kita meninggalkan kebaikan-kebaikan dan amal saleh? Tidak. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari menggabungkan antara dua dalil ini. Dalil surat An-Nisa ayat 124 bahwa syarat mutlak masuk surga adalah iman dan amal saleh. Namun hadis Rasulullah menyatakan kita tidak bisa masuk surga dengan kebaikan kita. Maksudnya adalah kebaikan-kebaikan kita itu nantinya yang menaikkan nilai level kenikmatan surga kita di akhirat. Seberapa banyak kebaikan kita, maka lengkap itulah fasilitas kenikmatan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan atau amal soleh itu adalah pintu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sesuai di akhir surat Al-Bayyinah tadi, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka lah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan surga itu milik siapapun yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin, kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempercayai bahwasanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita sudah mempunyai satu syarat untuk bisa masuk surga. Syarat yang berikutnya, mari sama-sama kita usahakan. Apa itu? Menjadi orang baik, melakukan kebaikan. Dimanapun kita berada, kita berusaha menjadi orang baik. Maka insya Allah, apabila iman dan amal saleh atau kebaikan ini berada dalam diri kita, insya Allah kelak
kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ungkapan salah satu tokoh tadi tidak bisa dibenarkan menurut Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.